Hai, namaku Aini. Aku adalah mahasiswa rantau di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung Timur. Karena aku tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Bandung, mau tak mau, aku harus menjadi penduduk sementara di Bandung ini, yaitu dengan tinggal di sebuah kos-kosan. Sebenarnya, sejak kecil, aku sering melihat hal-hal yang aneh. Namun, sebagian besar karena tidak disengaja. Mungkin karena waktu itu, aku tidak terlalu tahu apa yang dimaksud dengan hantu. Alhasil, setiap melihat makhluk seperti itu, tak sedikit pun dari mereka yang membuatku merasa takut. Sampai ketika aku tumbuh dewasa, dari semua kejadian menyeramkan, dari perjumpaanku dengan makhluk tak kasat mata itu, ada satu kejadian yang paling menyeramkan dalam hidupku, yang belum bisa kulupakan sampai saat ini. Dan bisa dibilang, ini adalah makhluk paling menyeramkan yang pernah kutemui. Cerita ini berawal dari seringnya aku pulang malam menuju kosan. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari kampus. Karena itulah, aku selalu menghabiskan banyak waktu di kampus bersama teman-teman. Aku biasa pulang dengan berjalan kaki, menyusuri jalan raya sampai akhirnya masuk menuju gang yang lumayan menanjak. Warga sekitar menamakan gang ini sebagai jalur pangkalan ojek. Karena di depan gang terdapat pangkalan ojek yang cukup besar. Lokasi kosanku itu sekitar 500 meter ke atas dari letak pangkalan ojek. Dan biasanya aku pulang tidak menggunakan jalur pangkalan ojek itu, melainkan memilih berjalan kaki menggunakan jalan tikus yang bisa membawaku lebih cepat menuju kosan. Karena kawasan kosanku ini kawasan padat penduduk. Jika melewati jalan tikus itu, aku harus melewati pemukiman warga. Dan setelah melewati pemukiman warga, aku melewati lahan kosong yang kiri kanannya masih terdapat pohon-pohon layaknya jalan setapak. Dan yang kusenang dari jalan tikus ini adalah kondisinya yang selalu sepi. Jadi tidak perlu banyak membuang waktu untuk sampai kosan. Sampai malam pun tiba. Malam itu, karena banyaknya tugas di kampus, aku baru pulang dari kampus sekitar jam 11 malam. Memang aku pulang lebih malam daripada biasanya. Dan seperti biasa, aku melewati jalan pintas untuk menuju kosan. Tak ada yang aneh awalnya. Aku pun berjalan menyusuri jalan itu. Kulewati pemukiman warga seperti biasa. Biasanya sih, masih ada warga yang berkumpul di depan rumahnya. Namun, mungkin karena sudah malam juga,
Jadi malam itu begitu terasa sepi. Dan kulihat sepertinya hanya aku saja yang ada di jalan itu. Guyuran hujan tadi sore membuat suhu malam itu menjadi begitu sangat dingin. Aku pun melewati rumah warga satu persatu. Tak ada aktivitas dari penghuni di sana. Satu demi satu rumah kulewati. 1, 2, 3, sampai ketika aku akan melewati rumah terakhir yang ada di jalan itu. Sebelum menuju lahan kosong, entah kenapa, kurasakan ada yang aneh ketika aku melewati rumah terakhir. Rasa penasaran pun muncul, seolah merayuku untuk menoleh ke belakang. Aku pun menoleh dengan sangat cepat, dan kulihat ada sesosok makhluk yang terbungkus dengan kain putih, berdiri tegak tepat di depan rumah itu. Iya, itu seperti pocong. Aku tidak terlalu takut saat itu, karena sebelumnya aku juga pernah melihat sosok seperti itu. Namun, karena baru kali ini aku melihat sosok seperti itu lagi, hal ini cukup membuatku merinding. Refleks aku pun langsung menoleh kembali ke depan dan kembali berjalan melewati lahan kosong yang di sekelilingnya masih tertanam pohon-pohon liar. Namun, ketika aku memusatkan penglihatanku ke sekitar, seketika di sela-sela 3 atau 4 pohon yang ada di sana, muncul kembali sosok pocong dengan kain putih yang lusuh dan muka yang menyeramkan. Berdiri di masing-masing pohon yang ada di sana. Terlihat bola matanya yang hitam pekat dan mengeluarkan suara seperti parau yang mulai membuatku takut. Aku pun terdiam dan mematung. Ingin ku berteriak, namun tidak bisa. Kali ini aku sangat ketakutan. Sungguh rasa takut paling hebat yang pernah ku alami. Karena aku seperti dikepung oleh sosok itu. Perlahan, sosok itu satu persatu menghampiriku. Astaga! Aku pun perlahan mundur. Sosok-sosok itu terlihat seperti ingin meminta tolong padaku. Badanku gemetaran saat itu. Dengan sekuat tenaga, aku menguatkan diri agar terbebas dari rasa takut ini. Aku berdoa dalam hati sebisaku, mencoba untuk mengusir sosok-sosok itu. Sampai akhirnya kulihat dari kejauhan seperti ada cahaya dari arah depanku. Perlahan cahaya itu mendekat, dan ketika mendekat, ternyata itu cahaya motor seorang kakek tua yang melewati jalan ini. Kakek tua itu bertanya, mengapa aku diam di jalan ini? Sampai akhirnya dia menawarkanku untuk mengantarkanku menuju kosan.
Tanpa basa-basi, aku pun langsung menerima tawaran itu. Singkat cerita, setelah sampai di kosan, karena takut pagar sudah dikunci, aku pun meminta izin pada kakek itu untuk bergegas turun terlebih dahulu dan memeriksa sebentar pagar kosan. Dan ketika ku cek, ternyata belum dikunci. Untung aja. Sampai ketika ku berbalik ingin berterima kasih kepada kakek itu, kulihat kakek tua itu sudah tidak ada. Padahal tadi jelas sekali dia masih ada di belakangku. Aku pun terdiam saat itu. Karena mana mungkin dia bisa pergi begitu saja. Karena jika kakek itu pergi, suara motornya pasti terdengar. Sungguh aneh malam itu. Tanpa pikir lama, aku pun langsung bergegas masuk menuju kosan. Setelah kejadian itu, aku sakit selama 3 hari. Badanku demam tidak karuan. Cerita ini belum aku ceritakan pada siapapun. Entah kenapa, rasanya aku seperti tidak bisa menceritakan apa yang kualami dan kurasakan ini. Sampai akhirnya, aku pun mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan diriku. Aku menjadi lebih sensitif untuk bertemu dan melihat sosok-sosok itu.